Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat mengikuti kebaktian kami melalui YouTube Live. Dan kiranya Engkau memimpin kami dalam acara firman ini baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran dan khususnya suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Kami juga mohon supaya firman dan Injil Engkau lengkapi dan bungkus dan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua dan mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan, biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan penganggap firman, dan secara khusus orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan, dan yang sudah percaya bisa diteguhkan dan memberitakan firman ini kepada orang-orang lain. Kami sadar juga setan pasti bekerja dalam setiap acara firman dan pemberitaan Injil, dan kami mohon sekali lagi supaya Engkau kuatkan semua kami menghadapi segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, kiranya firman dan Injil tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap pada eksposisi Matius 7, 15-23, ini sajian yang ke-8 dan terakhir. Jadi nanti makalahnya akan saya berikan secara keseluruhan 8 session ya, bukan hanya sajian yang ke-8 saja. Dan ini nasib akhir nabi-nabi palsu, sajian yang ketiga. Saya baca ulang Matius 7, 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengalahkan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, banyaklah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita sudah membahas tentang nasib akhir dari nabi-nabi palsu itu dalam 2 session, yaitu dalam ayat 21 lalu ayat 22, dan hari ini 23, mungkin mencakup 22 juga ya. Dan kita sudah membahas juga poin pertama bahwa nabi-nabi palsu tidak masuk surga, dan poin kedua protes mereka itu tidak akan ada gunanya. Dan yang sekarang poin ketiga dan terakhir ini nabi-nabi palsu ini masuk neraka. Memang setelah kematian cuma ada surga dan neraka, dan kalau tidak masuk surga berarti pasti masuk neraka, karena tidak ada tempat lain lagi. Kita baca ulang ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu,
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, penekanan saya pada ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Banyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, poin A di dalam ayat 22-23 ini ya. Bunyinya itu mirip sekali dengan Lukas 13 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan Lukas 13, 26, 27. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, mutu Yesus ya, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi ada kemiripannya. Kalau tadi dikatakan kami telah bernubuat mengusir setan dan sebagainya, tapi di sini kami telah makan dan minum di hadapanmu. Jadi ada persekutuan, makan dan minum itu biasanya menunjuk ada persekutuan. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jadi mereka sudah mendengar Injil, sudah mendengar firman Tuhan dari Yesus ya. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian melakukan kejahatan. Sekarang saya akan bacakan atau komentar dari Albert Barnes tentang hal ini ya. Jadi tentang Lukas 13 ya. Kami telah makan titik-titik. Telah makan dengan seseorang adalah bukti dari hubungan atau persahabatan. Kita tentu tidak makan bersama dengan orang yang kita tidak kenal sama sekali kan. Jadi orang berdosa itu bisa menyatakan bahwa ia adalah seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan mempunyai beberapa bukti bahwa Yesus adalah sahabatnya. Lalu Albert Barnes melanjutkan lagi, engkau telah mengajar, engkau telah melakukan kebaikan kepada kami seakan-akan engkau mengasihi kami. Engkau tidak menolak kami dan kami tidak mengusir engkau. Semua ini dinyatakan sebagai bukti dari persahabatan. Saudara, kalau cuma engkau tidak menolak kami dan kami tidak mengusir engkau, apakah itu bukti dari persahabatan? Sebetulnya sama sekali tidak kan. Tapi orang-orang terlalu gampang menganggap sedikit-sedikit sudah ada persahabatan antara dia dengan Yesus. Padahal sebetulnya tidak. Dan ini sesuatu yang justru membahayakan. Mengira sebagai sahabat padahal masih tetap musuh. Sekarang selanjutnya berpas lagi. Ini menunjukkan kita pertama betapa pada sedikit bukti orang-orang menganggap diri mereka sendiri siap untuk mati. Banyak yang bilang siap mati tapi buktinya sangat sedikit. Nah, sangat sedikit mungkin boleh dikatakan tidak ada. Betapa kecil atau tipis persiapan yang bahkan banyak pengaku sahabat-sahabat Yesus punyai untuk kematian. Betapa dengan mudah mereka puas tentang kesalahan mereka sendiri. Suatu pengakuan agama, kehadiran pada pemberitaan firman, atau pada sakramen-sakramen, atau suatu kehidupan lahiriah yang sopan atau baik, adalah semua yang mereka punyai dan semua yang mereka usahakan. Bersama ini mereka terus pergi dengan tenang pada kekekalan, pergi pada kekecewaan, keadaan yang sangat buruk, dan kesialan atau kesedihan. Jadi masuk neraka maksudnya. Yang kedua, tidak ada dari hal-hal ini akan berguna atau menolong pada hari penghakiman. Jadi saudara hanya pengakuan agama atau seperti CD yang akan kita lakukan pada minggu depan, juga kehadiran pada pemberitaan firman. Kalau sekarang saudara hadir dan saudara mendengar firman, atau pada sakramen-sakramen yang minggu depan akan kita lakukan, tidak betul itu baptisan ataupun perjamuan kudus, atau pada kehidupan lahiriah yang sopan atau baik, itu mereka anggap sudah cukup itu ya. Dan bersama dengan ini mereka terus pergi dengan tenang pada kekekalan, pergi pada kekecewaan, keadaan yang sangat buruk, dan kesialan atau kesedihan.
tidak ada dari hal-hal ini akan berguna atau menolong pada hari penghakiman. Yang menolong pada hari penghakiman hanya satu, iman kepada Yesus, iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lanjutkan. Hanyalah kasih yang sungguh-sungguh pada Allah, suatu perubahan hati yang sungguh-sungguh, dan suatu kehidupan yang saleh yang bisa menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Kasih ini tentu dia tidak memaksudkan kasih itu menyelamatkan, karena kalau dia mengatakan kasih menyelamatkan, maka itu keselamatan karena perbuatan baik, dan itu adalah ajaran sesat. Juga perubahan hati yang sungguh-sungguh ini bisa diartikan pertobatan dari dosa, tapi juga bisa diartikan tadi menolak Kristus atau tidak peduli Kristus, sekarang percaya pada Kristus. Lalu suatu kehidupan saleh ini laki-laki suatu bukti kalau kita saudara itu beriman ya. Jadi bukan kesalehan itu menyelamatkan. Jadi semua ini yang bisa menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Dan betapa penting bahwa semua orang menyelidiki diri mereka sendiri dan melihat apa dasar yang sebenarnya dari pengharapan mereka bahwa mereka akan masuk ke surga. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan yakin masuk surga dan sebagainya. Memang orang Kristen yang sejati memang yakin masuk surga. Tapi jangan terlalu cepat kalau saudara hanya pergi ke gereja dan sebagainya, dibaptis, lalu sudah yakin masuk surga, padahal keyakinan saudara sama sekali tidak punya dasar dan keyakinan saudara sama sekali salah. Tidak ada kekecewaan yang lebih besar daripada orang yang mengira dia akan masuk surga, tapi pada akhirnya pada waktu dia mati dia masuk neraka. Sekarang saya akan mengutip kata-kata J.C. Ryle. Mereka bahkan akan memohon dengan sungguh-sungguh bahwa mereka telah makan dan minum pada kehadiran Kristus, dan bahwa ia telah mengajar di jalan-jalan mereka. Tetapi permohonan mereka akan tidak berguna. Mereka akan menerima jawabannya khidmat atau serius. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Pengakuan agamawi dan pengakuan formil tentang Kristus tidak akan menyelamatkan siapapun yang telah melayani dosa dan dunia. Hanya iman yang sungguh-sungguh ya, bukan pengakuan agamawi dan pengakuan formil seperti CD dan sebagainya. Itu tidak akan berguna kalau saudara tidak punya iman yang sungguh-sungguh. Saya kutip kata-kata J.C. Ryle lagi. Di sana ada sesuatu yang menarik perhatian secara khusus dalam kata-kata Tuhan kita dalam nubuat ini. Itu menyatakan kepada kita fakta yang sangat buruk atau mengerikan, bahwa orang-orang bisa melihat apa yang benar pada waktu sudah terlambat bagi mereka untuk diselamatkan. Jadi kalau mau melihat dan ada gunanya, itu harus melihat sekarang, bukan melihat nanti pada saat sudah terlambat bagi kita untuk diselamatkan. Ya, jadi setiap mendengar Injil atau mendengar pemberitaan firman, maka saudara mesti melihat apa yang benar, dan bukannya nanti pada waktu sudah terlambat, begitu saudara sudah mati, maka itu sudah terlambat. Bahkan kalau saudara mengalami sesuatu penyakit atau suatu kecelakaan lalu koma, itu mungkin sudah terlambat juga. Di sana ada suatu saat yang mendatang pada waktu banyak orang akan terlambat bertobat dan terlambat percaya, terlambat menyesali dosa, dan terlambat untuk mulai berdoa, terlambat mengkhawatirkan atau sangat menginginkan keselamatan, dan terlambat untuk menginginkan atau merindukan surga. Mungkin saya pernah menceritakan suatu ilustrasi tentang siasat setan itu ya. Jadi ada suatu konferensi setan untuk membicarakan dan mengambil keputusan tindakan apa yang harus mereka buat untuk membuat manusia itu binasa. Yang satu usul Alkitab itu kita katakan tidak benar supaya mereka tidak percaya Alkitab.
ditolak, itu sudah senjata kuno, sudah tidak ada gunanya, sudah berulang-ulang digunakan. Lalu yang satu, oke, Osho, kita katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, yang mati itu orang yang diserupakan dan sebagainya. Ditolak lagi, itu tidak ada gunanya. Akhirnya tampil satu setan yang kecil dan dia berkata, aku punya usul, Pak mau usul apa? Iblisnya berkata seperti itu ya, Pak mau usul apa? Kita biarkan mereka mendengar Injil, bahkan Injil yang benar. Apa? Nanti dulu, saya belum selesai. Dan kita biarkan mereka percaya pada Injil. Iblis siapa ngamuk, saudara? Kamu gila atau gimana? Tapi setan ini kecil bilang, aku belum selesai. Kita biarkan percaya. Tapi kita bilang, jangan sekarang. Masih ada waktu. Iblisnya tersenyum dengan puas dan dia menerima usul dari setan kecil itu. Biarkan orang mendengar Injil. Biarkan orang bahkan percaya kepada Injil. Tapi betul-betul datang kepada Kristus dan sebagainya, mengikut dia. Nanti saja. Masih ada banyak waktu. Kamu masih terlalu muda. Enjoy life dulu. Nikmati kehidupan dulu. Belakangan saja maksud baru bertobat. Mungkin bisa ditambah, bukankah penjahat yang disalib itu terakhir hidupnya baru bertobat dan tetap selamat? Kenapa kamu tidak niru dia? Nggak enak jadi Kristen itu. Mesti ke gereja, mesti berikan persembahan persepuluhan, mesti ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Hidup dunia itu enak. Nanti sudah dekat kematian baru bertobat. Nah, di dunia enak, nanti bertobat pada detik terakhir, masuk surga juga, enak dua-dua kan. Dan banyak orang dibohongi oleh setan dengan cara yang semacam demikian. Sehingga tahu-tahu mereka mati secara mendadak. Mereka terlambat untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dan mereka terlambat menyebabkan mereka masuk neraka selama-lamanya. Saya lanjutkan, sejumlah orang yang sangat banyak akan bangun di dunia yang lain dan diyakinkan tentang kebenaran-kebenaran yang di bumi mereka tolak untuk percaya. Jadi kalau saudara main TikTok atau apapun ya, bahkan saudara nonton YouTube dari kalangan orang seberang, sangat banyak penghinaan, penghujatan dan sebagainya. Dan mentang-mentang mereka mayoritas menghujat, bagi mereka itu gampang saja dan sukar bagi mereka untuk dituntut lalu dipenjarakan dan sebagainya. Dan kalaupun dituntut dan dipenjarakan berhasil, paling-paling dihukum penjara sangat ringan dibandingkan kalau golongan minoritasnya yang masuk penjara. Sebagai perbandingan, Muhammad Kc itu dihukum 10 tahun penjara dan Yahya Waluni yang saya kira menghujat jauh lebih hebat, dihukum cuma 3 bulan. Bayangkan ya, 3 bulan bandingkan dengan 10 tahun, itu 40 kali lipat. Bumi adalah satu-satunya tempat dalam ciptaan Allah di mana ada ketidaksetiaan atau kekurangan kepercayaan agamawi. Neraka sendiri bukan lain daripada kebenaran yang terlambat untuk diketahui. Dan neraka terlambat diketahui ini khususnya untuk bidat-bidat seperti saksi Yehova dan Advent yang tidak mempercayai neraka. Nanti pada saat mereka mati, mereka akan masuk di sana dan pasti mereka percaya neraka itu ada. Tapi terlambat untuk tahu bahwa neraka itu ada. Padahal ayat tentang neraka itu begitu banyak. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak percaya adanya neraka? Itu di luar nalar saya, saudara.
Saya lanjutkan dengan kata-kata Cicero lagi. Ingatan tentang teks ini harus menolong kita untuk menetapkan suatu penilaian yang benar tentang hal-hal di sekitar kita. Uang dan kesenangan dan kedudukan atau pangkat dan kebesaran menempati tempat pertama dalam dunia sekarang ini. Itu yang dicari mati-matian oleh semua orang kan. Berdoa dan percaya dan hidup kudus dan pengenalan terhadap Kristus diremehkan dan diejek dan dianggap sangat murah atau tidak berharga. Tetapi suatu perubahan sedang mendatang suatu hari. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Hendaklah kita siap untuk perubahan itu. Jadi saudara, apa yang saudara utamakan dalam kehidupan kita ini? Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh cari uang ya. Saya tidak boleh bilang bahwa kita tidak boleh bersenang-senang. Saya tidak boleh bahwa saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh mencari atau mengusahakan kedudukan yang lebih tinggi. Tapi itu tidak boleh diutamakan. Jadi hal rohani harus menempati tempat pertama. Khususnya iman kepada Kristus itu di atas segala-galanya, karena tanpa itu semua, bahkan hal rohani, berdoa, belajar firman, melayani, memberitakan Injil, semua tidak ada gunanya sama sekali kalau saya tidak percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sekarang poin B, saudara, pengakuan Kristus versus pengakuan mereka. Saya akan berikan komentar dari Calvin. Dan lalu aku akan menyatakan atau mengakui kepada mereka dengan menggunakan kata homologeso. Aku akan menyatakan atau mengakui Kristus kelihatannya membuat referensi tidak langsung pada pembanggaan atau kesombongan yang sia-sia. Dengan mana orang-orang munafik sekarang memegahkan diri mereka sendiri. Mereka memang telah mengakui aku dengan lidah dan membayangkan bahwa mereka telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban mereka. Pengakuan tentang namaku sekarang didengar dengan keras dari lidah mereka. Tetapi aku juga akan mengakui atau menyatakan pada sisi sebaliknya bahwa pengakuan mereka itu bersifat menipu dan palsu. Dan apa yang terkandung dalam pengakuan atau pernyataan Kristus, bahwa ia tidak pernah menganggap mereka termasuk di antara umatnya sendiri. Bahkan pada saat mereka membanggakan bahwa mereka adalah pilar-pilar dari gereja. Saudara, kalau saudara main TikTok, saudara akan melihat bahwa akhir-akhir ini antara Katolik dan Protestan ini sedang panasnya bukan main ya. Dan memang yang bikin gara-gara adalah mereka, Romo Patris Alergo dari NTT itu yang bolak-balik mengklaim bahwa keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik, dan bukan hanya itu saja, dia membidat-bidatkan Martin Luther, John Calvin, dan sebagainya. Dan tentu saja orang-orang Protestannya lalu balas ya. Lalu juga di dalam komal-komal Katolik itu sangat banyak penghujatan terhadap Kristen, dan Kristennya balas. Dan kemarin itu nggak tahu diedit bagaimana foto itu ya. Pausnya itu digambarkan seperti bodybuilder kuat dengan tanpa baju itu ya, tubuh bagian atas telanjang, penuh dengan tato, lalu wajahnya itu kayak paus lah pokoknya, terus pakai topi juga seperti topinya paus. Wah, mereka ngamuk semua, nak karu-karuan, dianggap penghinaan dan sebagainya. Tapi mereka yang mulai dulu. Diserang balik, mereka ngamuk. Dan juga kalaupun kita mau nginjili mereka, ya mereka maki-maki kita bahkan sebagai bidat. Jadi nanti akhir zaman akan terbukti yang bidat siapa ya. Mengaku gereja apostolik. Dan kalau ditanya rasul mana yang mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan baik, mereka tidak bakal bisa jawab. Nah,
Rasul mana yang mengajarkan kamu untuk berdoa di depan patung? Rasul mana yang mengajarkan Maria itu tanpa dosa? Rasul mana yang mengajarkan Maria itu setelah mati dia bangkit lalu naik ke surga dengan tubuh jasmania seperti Kristus? Rasul mana yang percaya api penyucian? Rasul mana yang percaya paus adalah omong kosong kalau Petrus paus pertama? Petrus tidak lebih tinggi dari rasul-rasul yang lain. Memang dia disebut dulu karena dia paling vokal dari mereka, sehingga dia selalu bicara pertama. Jadi karena itu disebut lebih dulu, tapi tidak berarti bahwa dia lebih tinggi dari rasul yang lain. Mereka saling berebut siapa yang lebih tinggi. Jadi jelas mereka tidak mengakui, rasul-rasul yang lain tidak mengakui bahwa Petrus yang tertinggi. Juga kalau kita melihat bahwa sidang gereja Yerusalem itu dalam kisah 115 itu tidak, bukan Petrus yang mengambil keputusan. Memang keputusan bersama dan keputusan Roh Kudus dikatakan seperti itu. Tapi Rasul Yakobus yang saya anggap adalah saudara tiri dari Yesus, itu yang menyampaikan keputusan terakhir. Kalau Petrus memang paus pertama, mengapa bukan dia? Jadi ajaran-ajaran mereka itu sangat banyak yang bukan saja tidak ada dalam Alkitab, tapi bahkan bertentangan frontal dengan Alkitab. Alkitab mengatakan semua manusia berdosa dan hanya Kristus yang dikecualikan, tapi mereka mengatakan Maria juga tanpa dosa, tanpa dasar ayat manapun. Hanya berbekalkan keputusan sidang-sidang gereja mereka, atau kata-kata dari paus, mereka mengklaim semacam demikian. Lalu kalau ditanya lagi, rasul mana yang punya 7 sakramen? Mereka pasti tidak bisa jawab. Tapi konsili mereka menganatema semua gereja yang tidak percaya 7 sakramen. Konsili terkutuk ini, sedikit-sedikit anatema. Padahal kalau kita melihat kitab suci, Paulus yang mengutuk mereka, mengutuk gereja Katolik. Karena apa? Di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9, mereka dianggap orang-orang itu memberitakan Injil yang lain atau Injil yang berbeda. Dan maksudnya adalah, kalau bisa saudara lihat, saudara membaca seluruh kitab Galatia, mereka memberitakan Injil dalam arti selamat karena iman dan perbuatan. Itu Injil yang berbeda atau Injil yang lain. Dan dalam ayat 8 dan 9 dari Galatia 1, Paulus mengutuk orang yang memberitakan Injil yang berbeda seperti itu. Dan dia mengatakan itu bukan Injil. Jadi kalau konsili Trente itu mengutuk Protestan, sebaliknya Paulus mengutuk mereka. Konsili Trente mengutuk orang-orang yang percaya selamat karena iman saja. Paulus mengutuk orang-orang yang percaya selamat karena iman dan perbuatan. Jadi saya tidak peduli konsili Trente itu mau kutuk atau anatema mau apapun. Kutuk mereka akan menimpa kepala mereka sendiri. Kuat mana konsili Trente dengan Paulusnya. Jadi mereka bolak-balik mengakui mereka gereja apostolik, Petrus Paulus pertama. Dan kalau nyerang kita konyol banget, nyerang terus karena persepuluhan dan sebagainya. Serangan-serangan mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab, dan mereka juga bukan orang yang becus debat. Kalau becus debat itu menyerang serangan yang memang sukar untuk dijawab. Tapi menyerang dengan serangan-serangan konyol seperti itu, apalagi kalau ditantang debat, mereka tidak ada satu yang berani.
Kecuali ada Gia kemarin debat dengan saya, curang sekali, tidak karu-karuan. Sudah tahu kalah, curang, tidak karu-karuan, dan tetap kalah. Sampai saya berikan video tanggapan, kalau saya punya agama yang harus saya bela dengan cara curang seperti saya buang agama saya. Saya tidak habis pikir bagaimana ada orang begitu tidak tahu malu, membela ajarannya, membela agamanya, dengan cara curang seperti itu. Saya lanjutkan dengan komentar Calvin selanjutnya ya. Ia menyatakan bahwa mereka tidak diakui oleh Tuhan. Sekalipun oleh suatu pameran yang sia-sia, mereka menarik mata atau pandangan manusia. Ia lalu menasihati semua mereka yang ingin untuk diakui di antara murid-murid Kristus untuk cepat meninggalkan kejahatan, supaya itu tidak mengusir mereka dari hadiratnya. Pada waktu ia akan memisahkan domba dari kambing, Matius 25 ayat yang ke-33. Ini bisa dibaca seterusnya ya, yang perumpamaan maupun nubuat tentang pemisahan pada akhir zaman, domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri dan sebagainya ya. Saya bacakan hanya Matius 25 ayat 33 saja, dan ia akan menempatkan domba-domba di belah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sekarang saya kutip kata-kata dari Charles Haddon Version. 3 kali orang itu digambarkan sebagai melakukan semua hal dalam namamu. Tetapi Tuhan, yang namanya ia gunakan dengan begitu bebas, dengan begitu berani, tidak mengenal apapun tentang dia, dan tidak mau atau tidak akan membiarkan dia untuk tinggal dalam kumpulannya. Tuhan tidak bisa tahan dengan kehadiran dari mereka yang menyebutnya Tuhan, Tuhan, dan lalu melakukan kejahatan. Mereka mengaku kepadanya bahwa mereka mengenal dia, tapi ia akan menyatakan secara terbuka pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi saya percaya bahwa ini nanti akan berlaku untuk orang-orang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik. Lain kalau Katoliknya itu sering keluyuran ke gereja-gereja lain lalu mendengar Injil di tempat lain, dan lalu mereka percaya pada Injil itu, mereka memang bisa diselamatkan. Tapi mereka kalau betul-betul Katolik dan percaya betul-betul pada ajaran Katolik, maka saya yakin bahwa mereka tidak akan diselamatkan. Karena doktrin mereka hanya keselamatan karena iman dan perbuatan itu sudah cukup. Dan itu tidak akan memungkinkan mereka diselamatkan karena itu dikutuk oleh Paulus. Nah, kalau yang dikutuk ini orang yang diselamatkan kan lucu jadinya. Sama sekali tidak masuk akal. Tapi ditambah dengan doktrin-doktrin lain, penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan mereka tidak pernah mengakui mereka menyembah berhala, kan lucu kan. Posturnya sujud di depan patungnya Maria. Bahkan pausnya sujud di depan patungnya Maria. Tapi mereka tetap mengatakan itu bukan penyembahan, itu adalah penghormatan. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Maria. Tapi doa kepada Marianya 10 kali lipat lebih banyak. Sebetulnya berdoa kepada Maria, doa salam Maria itu kan berdoa kepada Maria, betulnya. Itu sudah merupakan penyembahan berhala. Karena Maria itu cuma manusia biasa. Seandainya dia Tuhan atau Allah, tidak ada masalah berdoa salam Maria. Tapi dia manusia biasa. Dia cuma melahirkan Yesus. Dia memang orang yang saleh. Dan saya percaya dia masuk surga. Tapi saya tidak percaya dia orang yang suci, murni, tanpa dosa sedikit pun. Dia tetap butuh juru selamat, dan seandainya dia tidak percaya pada Kristus, dia pun akan masuk neraka. Jadi saudara, tentang Maria ini, mereka sujud di depan patungnya, tapi mereka berkata mereka tidak menyembah, mereka hanya menghormati, dan mereka tidak menghormati patung itu, tapi Maria yang diwakili oleh patung itu.
Dan tetap kalau ditanya, di mana dalam Alkitab para rasul menggunakan patung, lalu berdoa di depan patung. Patung siapapun. Dan anehnya ya, di dalam Katolik ini patung Maria yang dibuat lalu orang sujud kepada patung itu. Tetapi patung Yesusnya kok saya malah tidak pernah lihat. Jadi Maria lebih tinggi dari Yesusnya. Sampai patungnya disembah, patungnya Yesus tidak disembah. Ini kan konyol semua, saudara. Dan beberapa waktu yang lalu juga MYM itu dimaki-maki satu orang Katolik dari NTT dengan kata-kata yang luar biasa kotor, menyebutkan jenis kelamin laki-laki, ya, dan maki-makian kebun binatang keluar semua dan sebagainya. Ini laki-laki memang tidak semua mereka seperti itu, memang ya. Saya tidak mau melebihkan, menjadikan saya memfitnah mereka, saya juga tidak mau itu. Tetapi tetap ini orang mengaku sebagai Katolik, tapi modelnya seperti itu lucu, lucu luar biasa ya. Dan saya report ke TikTok, dan video dia satu dihapus oleh TikTok. Jadi Katolik juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Tritunggal ya. Mereka percaya Yesus itu Allah. Dalam hal Tritunggal dan Kristologi sebetulnya sama antara Katolik dan Protestan. Tetapi berapa banyak orang Katolik yang mengerti Tritunggal, yang mengerti Kristologi? Jangankan orang Katoliknya, pastornya pun saya tidak terlalu yakin bahwa mereka mengerti dan bisa menjelaskan tentang Tritunggal maupun Kristologi. Bayangkan ya, khotbah mereka itu diputuskan oleh Paus. Kalau dulu maksimal 10 menit, sekarang dikurangi menjadi 8 menit supaya orang tidak tidur di gereja. Itu Paus macam apa? Kalau orang tidur dalam gereja pada waktu khotbah, justru harus banyak diinjili karena orang itu jelas orang Kristen KTP. Kalau terus-terusan tidur di gereja. Tapi kok justru malah dikurangi waktu khotbahnya dari 10 menit yang sudah sangat sedikit, dikurangi jadi 8 menit. Jadi ini Paus jelas adalah nabi palsu. Demikian juga semua pastor, uskup mereka dan sebagainya yang percaya betul-betul ajaran Katolik. Ini pasti bukan orang Kristen sejati. Mereka sebut Tuhan-Tuhan, mereka tidak akan masuk ke surga, dan mereka akan mengalami apa yang dikatakan di sini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Sekarang kita masuk dalam poin C. Dari ayat 22 dan 23 ini, jelas terlihat bahwa nabi-nabi palsu ini masuk neraka, tidak peduli protes atau dalih apapun yang mereka berikan, ya, atau sudah makan bersama dengan Yesus, atau sudah mendengar pengajaran Yesus, atau sudah bernubuat demi Yesus, sudah mengusir setan demi Yesus, sudah melakukan mukjizat demi nama Yesus dan sebagainya. Protes apapun itu tidak ada gunanya. Bandingkan dengan ayat 16, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bible Commentary mengatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Suatu interupsi atau komentar yang menyimpang, yang menyatakan nasib yang mengerikan dari mereka yang hasil umum dari kehidupannya tidak baik.
Memang saudara, orang yang percaya pun pasti punya dosa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah yang dibicarakan adalah hasil umum ya. Secara umum, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu sekalipun bisa jatuh dalam dosa dan jatuh dalam dosa yang sangat hebat, seperti misalnya Daud, berzina dengan Bathsheba, membunuh Uria, bisa. Dan dosa yang sangat hebat bisa. Tetapi secara umum, kehidupan mereka itu pasti ada usaha untuk mentaati firman Tuhan. Gagal berulang-ulang pasti, tapi setidaknya ada ketaatan juga. Tapi kalau pohon yang tidak baik ini tidak menghasilkan buah yang baik, selalu menghasilkan buah yang buruk, maka dikatakan pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan ini pasti menunjuk pada orang Kristen yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh sehingga buah kehidupannya itu buruk, mereka akan dibuang ke dalam api neraka. Jadi suatu interupsi atau komentar ya dalam teks itu, dalam Matius 7 tadi, yang menyimpang, yang menyatakan nasib yang mengerikan dari mereka yang hasil umum dari kehidupannya tidak baik. Jadi kalau ini terus-menerus tidak baik, ya, tidak ada sedikit pun perbuatan baik. Ingat, kita percaya sebagai reform, kita percaya total depravity atau total inability, ketidakmampuan total atau kebejatan total, ya. Dan karena itu kami percaya bahwa, atau kita percaya bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus atau belum percaya kepada Kristus, tidak ada perbuatan baiknya satu pun tidak ada. Seluruh hidupnya tanpa kecuali adalah dosa. Bahkan kalau dia berbuat baik dan kelihatan dari orang, dia dianggap baik. Karena sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia itu berbeda. Orang melihat cuma tindakan lahiriahnya, oh kelihatan baik. Allah melihat motivasinya, dan motivasi mereka tidak mungkin benar. Karena motivasi dari perbuatan baik atau ketaatan itu harus kasih kepada Allah. Dan tujuan dari perbuatan baik itu haruslah untuk kemuliaan Allah. Yohanes 14 ayat 15 dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Jadi kalau motivasinya atau tujuannya itu salah, maka tidak peduli perbuatannya itu secara lahiriah kelihatan baik. Motivasi yang salah itu membuat yang baik itu menjadi dosa. Karena semua perbuatan mereka itu jahat, tidak ada yang baik satupun. Mereka mau pergi ke gereja, mereka mau dibaptis, mereka mau mengikuti pajaman kudus, mereka mau melayani, mereka mau memberikan persembahan, semua tetap dianggap dosa oleh Tuhan karena motivasinya semuanya salah. Dan ini berlaku untuk saudara juga ya. Kalau saudara motivasinya salah, dalam memberikan persembahan, dalam berbakti, dalam mendengar firman Tuhan, dalam melayani, dalam memberitakan Injil, dan sebagainya, motivasinya bukan kasih kepada Tuhan, dan tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara melakukan semua itu sebagai dosa. Karena setiap kali melakukan perbuatan yang secara lahiriah baik, selalu introspeksi apakah motivasi saudara itu juga benar, perbuatan saudara lakukan karena saudara mengasihi Allah, dan tujuan dari perbuatan baik itu untuk kemuliaan Allah, apakah itu semua benar atau tidak. Karena ini semua yang menentukan apakah perbuatan itu betul-betul dianggap baik di hadapan Tuhan atau tidak. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin, enyahlah dari hadapanku, yang memerintahkan orang-orang itu enyah atau keluar dari hadiratnya, yang telah mencuri di bawah suatu gelar yang palsu, suatu kepemilikan yang tidak benar dan sementara dari rumahnya. Dari teks dalam percakapan Tuhan kita, Paulus kelihatannya telah mengambil apa yang ia katakan kepada Timotius. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan hendaklah setiap orang yang menyebut nama Kristus meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19.
Jadi saudara, Tuhan itu kenal siapa kepunyaannya. Lalu kalau dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ya mereka bukan punyanya Tuhan. Dan di lanjutan dari ayat ini, setiap orang yang menyebut nama Kristus ataupun Tuhan, Tuhan itu biasanya memang menyebut pada Yesus kalau dalam perjanjian baru, itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau mereka menyebut Tuhan atau Kristus atau apapun, tapi mereka tetap tidak mau meninggalkan kejahatan, inilah lagi bukan Kristen. Kalau nabi-nabi palsu itu tidak masuk surga tapi masuk neraka, maka demikian juga dengan para pengikutnya. Jadi saudara, ini bahayanya milik gereja asal milik gitu ya. Dan orang mungkin 90% itu kalau ditanya kenapa kamu ke gereja itu, karena gereja itu dekat rumahku. Tidak ada masalah milik gereja dekat rumah kalau gerejanya bagus. Kalau gerejanya memang Injil dan Alkitabiah. Tapi kalau gereja yang dekat rumah itu gereja sesat, kemalasan saudara untuk memilih gereja yang jauh tapi bagus, itu akan membuat saudara masuk neraka. Karena kalau saudara masuk gereja yang sesat, otomatis saudara mendapatkan ajaran yang sesat. Dan kalau saudara mendengar ajaran yang sesat, maka iman saudara pasti juga akan sesat. Dan iman yang sesat itu bukan iman. Jadi bukan nabi palsunya saja yang akan masuk neraka, tapi para pengikutnya yang mempercayai ajaran nabi palsu itu juga akan masuk neraka semua. Katolik mimpi masuk api penyucian yang pada hakikatnya tidak pernah ada. Dan mereka pikir masuk api penyucian sekian lama, lalu mereka masuk surga. Mereka tidak akan masuk api penyucian, karena api penyucian itu tidak pernah ada. Mereka akan langsung masuk neraka pada saat mati, kecuali mereka bertobat lebih dulu. Jadi saudara, pastikanlah kalau saudara pergi ke gereja, saudara pergi ke gereja yang benar. Kalau saudara mendengar khotbah seorang pendeta yang betul-betul Injil dan Alkitabiah. Tidak harus reform, saudara. Arminian pun tidak masalah, asal dia sungguh-sungguh Injil dan Alkitabiah. Bukan Arminian pemfitnah model seperti GPI, Agrafe, Sventolia, dan anak-anaknya yang kerjanya cuma memfitnah. Kalaupun ajaran mereka tidak sesat, memfitnah terus-menerus itu sudah membuktikan mereka nabi palsu. Memfitnah tanpa pernah ada pertobatan, memfitnah secara sistematis dan terus-menerus. Ini tidak adalah nabi-nabi palsu juga. Dan orang-orang yang pergi ke gereja sana percaya pada fitnah mereka sehingga ikut memfitnah, sadar atau tidak. Tetap mereka berdosa. Kalau misalnya dikatakan Calvin membunuh Servetus, dan Servetus itu sebetulnya orang baik, dan Calvin itu orang diktator di Geneva, itu semua fitnah, ngomong kosong, saudara. Bukan Calvin yang membunuh Servetus. Calvin hanya melaporkan Servetus, karena Servetus itu seorang bidat dan penghujat yang luar biasa buruknya. Dan karena itu dia sudah dijatuh hukuman mati oleh gereja Katolik. Saya lupa di tempat mana. Tapi dia bisa lolos lari, dia lari ke Geneva di mana Calvin berada. Dan Calvin melihat dia lalu melaporkan, dia ditangkap dan diadili. Dan Calvin memang menjadi saksi yang memberatkan. Saksi yang memberatkan itu bukan lalu membesar-besarkan dosa dia, tidak. Tapi memang memberikan kesaksian bahwa Servetus memang adalah seorang bidat dan memang seorang penghujat yang menjatuhkan hukuman mati adalah pengadilan dan bukannya Calvin.
Bahkan Calvin memintakan keringanan karena pengadilan menjatuhkan hukuman dibakar sampai mati. Dibakar sesuatu yang sangat menyakitkan dan biasanya itu dengan api kecil di kaki ya. Jadi itu luar biasa menyiksa ya. Dan Calvin mengusulkan supaya hukuman dibakar dengan api itu diganti dengan hukuman penggal. Tapi pengadilan tidak menuruti usul dari Calvin atau permintaan Calvin ditolak pokoknya ya. Dan itu lagi-lagi membuktikan Calvin bukan diktator. Kalau dia diktator, mesti diterima, nggak bisa enggak. Dia saudara ikut gereja sesat seperti gerejanya Erastus Sabdono. Lalu Philip Mantova dengan Tertuhelnya, bukan main banyak orangnya. Lalu gereja Katolik, Advent, Saksi Yehova. Jangan salahkan pengkhotbah-pengkhotbahnya, pengajar-pengajarnya. Saudara punya Alkitab dan saudara harus mengecek seperti orang-orang di kota Berea dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Apakah khotbah yang diberikan itu cocok dengan Alkitab ya atau tidak? Kalau saya tidak mengecek dan saudara menerima begitu saja padahal dicatat, saya tidak bisa lolos. Nabi palsunya memang salah, tapi saudara juga salah. Nabi palsu yang masuk neraka, saudara juga ikut dia. Mungkin hukuman nabi palsunya lebih berat di neraka daripada saudara. Tapi ingat, neraka yang paling ringan pun itu luar biasa menyakitkan, jauh lebih hebat dari penderitaan yang paling hebat di dalam dunia ini. Sekarang kita lanjutkan dengan poin D, pengakuan nabi-nabi palsu itu versus realitanya. Pengakuan mereka adalah nabi, itu ada di dalam Matius 7 ayat 15. Dan mereka melakukan banyak hal yang hebat-hebat dalam nama Yesus, itu ada dalam ayat 22. Tapi realitanya adalah bahwa buah mereka tidak baik. Itu ayat 16-20. Dan mereka dinyatakan oleh Kristus sebagai pembuat kejahatan, dan itu ada dalam ayat 23. Dan saya bacakan ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya berikan tafsiran lain sedikit tentang ayat 23 ini ya. Tentang kata pembuat kejahatan ini ya. Lanskip berkata, present participle erga somenoi menunjukkan karakter yang terus-menerus. Mereka yang selalu mengerjakan atau melakukan. Dan seterusnya. Jadi pembuat kejahatan itu bukan jatuh dalam dosa sekali-sekali, begitu tidak. Tapi ditinjau dari sudut gramatika bahasa Yunaninya, itu terus-menerus mereka lakukan. Terus-menerus menjadi pembuat kejahatan. Jadi jelas tidak ada buah yang baik. Saya lanjutkan dengan Matthew Henry. Ia menunjukkan dengan suatu protes yang jelas bahwa suatu pengakuan agama lahiriah, bagaimanapun hebatnya, tidak akan membawa kita ke surga. Kecuali di sana ada tingkah laku yang sesuai. Ayat 21 sama dengan ayat 23. Pengakuan lahiriah Tuhan, lalu protes, bukankah kami bernubuat demi namamu dan sebagainya. Tidak ada gunanya apapun. Kalau sebut Tuhan, tapi tingkah lakunya sesuai, lah ini baru kesan sungguh-sungguh. Dan ini pasti tidak akan diusirkan neraka. Karena poin E, saudara, banyak orang secara bodoh menggunakan bagian ini, yaitu ayat 21 dan 23, untuk mengatakan bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang itu bisa bernubuat dalam nama Yesus,
mengusir setan dalam nama Yesus dan melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus, itu mereka adalah orang-orang Kristen yang sejati. Kalau tidak sejati, tidak bisa melakukan yang seperti itu. Juga ayat 21-nya menyebut Yesus Tuhan, berarti orang Kristen sejati. Tapi lalu orang Kristen sejati murtad, kehilangan keselamatan, sehingga ayat 23-nya diusir ke neraka. Sebagai tanggapan dari penafsiran Arminian ini, tanggapan saya adalah pertama ayat 21 dan sampai dengan 23 tidak mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang. Dan ada 3 alasan untuk itu ya. Pertama, konteksnya di dalam ayat 15 sampai 23 berbicara tentang nabi palsu yang digambarkan sebagai serigala yang menyamar sebagai domba. Jadi mereka bukan domba, tapi serigala yang menyamar sebagai domba. Kelihatannya domba, tetapi bukan. Dan domba itu kan simbol dari orang Kristen, berarti kelihatannya orang Kristen, tetapi sebetulnya bukan. Ini alasan pertama. Kedua, orang itu dikatakan sebagai pembuat kejahatan, dan lain kita bisa mengatakan terus-menerus berbuat jahat. Jadi iman mereka tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, dan karena itu iman mereka itu mati atau tidak ada. Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 17 dan 26. Jadi mereka hanya orang Kristen KTP, mengaku Kristen tapi hidupnya tidak mirip Kristen sama sekali. Ini cocok dengan gambaran serigala yang memakai pakaian domba. Itu terjemahan yang seharusnya ya. Serigala yang menyamar sebagai domba itu seharusnya serigala yang memakai pakaian domba. Dalam Matius 7:15 yang menunjukkan bahwa mereka bukan domba yang sejati. Karena mereka cuma Kristen KTP, jelas bahwa mereka bukan kehilangan keselamatan. Tapi mereka memang tidak pernah mempunyai keselamatan atau tidak pernah selamat. Alasan yang ketiga, dalam ayat 23, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sekarang tafsiran dari Albert Barnes, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, aku tidak pernah menyetujui atau merestui tingkah lakumu. Tidak pernah mengasihimu, tidak pernah menganggap kamu sebagai sahabat-sahabatku. Lihat Mazmur 1 ayat 6, 2 Timotius 2 ayat 19, dan 1 Korintus 8 ayat 3. Tidak semua dari hal itu saya setuju ya. Ini membuktikan bahwa dengan semua kepura-puraan mereka, mereka tidak pernah merupakan pengikut-pengikut sejati dari Kristus. Maka Yesus berkata pada nabi-nabi palsu dan pengaku-pengaku agama yang palsu, bahwa ia pernah mengenal mereka dan lalu menolak mereka. Bahwa mereka pernah menjadi orang Kristen dan lalu murtad. Dan bahwa mereka telah diampuni dan lalu tersesat atau murtad. Tetapi bahwa ia tidak pernah mengenal mereka. Maaf, saya ulang ya. Maka Yesus tidak berkata kepada nabi-nabi palsu dan pengaku-pengaku agama yang palsu bahwa dia pernah mengenal mereka dan lalu menolak mereka. Bahwa mereka pernah menjadi orang-orang Kristen dan lalu murtad. Bahwa mereka telah diampuni dan lalu tersesat atau murtad. Tapi Yesus berkata bahwa ia tidak pernah mengenal mereka. Mereka tidak pernah menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Saya tidak tahu tentang suatu bukti yang lebih pasti bahwa orang-orang Kristen tidak tersesat atau murtad daripada teks ini. Itu membereskan pertanyaan atau persoalan itu dan membuktikan bahwa apapun yang lain yang dipunyai orang-orang seperti itu, mereka tidak pernah mempunyai agama yang benar apapun. Lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Dan saya memang anggap 1 Yohanes 2:19 ini sebagai ayat yang terkuat dalam seluruh Alkitab. Yang menunjukkan bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin murtad. Jadi yang khusus bagian yang saya beli warna merah ya, tapi sebetulnya semuanya bisa. Tapi yang paling kuat itu adalah bagian yang warna merah. 1 Yohanes 2:19, memang mereka berasal dari antara kita. Mereka itu kalau dilihat dari konteksnya ayat 18-nya, antikristus ya, yang kecil-kecil itu. Mereka itu antikristus itu berasal dari antara kita, dari tadinya Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti mereka Kristen KTP. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita,
niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi ini suatu janji, saudara. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, berarti jika mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka tidak mungkin murtad. Tapi hal itu terjadi, maksudnya mereka keluar itu, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Seandainya mereka pernah betul-betul percaya dan diselamatkan, maka pasti Yesus pernah mengenal mereka. Bandingkan dengan ayat ini ya. Pertama Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Lalu 2 Timotius 2 ayat 19a. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau mereka kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti kenal. Jadi saudara, kalau mereka itu pernah jadi Kristen, maka seharusnya Yesus berkata, dulu aku kenal kamu, sekarang tidak. Tapi bukan itu yang Yesus katakan. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau dulu mereka pernah jadi Kristen dan sekarang mereka murtad, maka Yesus seharusnya berkata, dulu aku kenal kamu, sekarang tidak. Tapi faktanya Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, berarti mereka tidak pernah menjadi Kristen sama sekali. Hanya Kristen KTP. Hanya serigala yang memakai pakaian domba. Karena kata-kata dari Lenski, Tuhan tahu semua tentang nabi-nabi palsu dan tindakan-tindakan mereka. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa mereka mempunyai hubungan apapun dengan dia. Jadi Tuhannya tidak pernah tahu bahwa mereka punya hubungan apapun dengan dia. Mereka mengira mereka punya hubungan Tuhan. Tuhannya tidak. Sekarang poin F, saudara. Kristus hanya mengundang orang datang kepadanya selama orang itu masih hidup di dalam dunia ya. Setelah seseorang mati atau begitu dia mati, atau pada penghakiman akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tidak ada lagi undangan untuk datang kepadanya. Jadi sekarang ini saudara masih hidup. Masih ada undangan dari Kristus untuk datang kepadanya. Tapi begitu saudara mati, atau pada saat Yesus datang kedua kalinya, tidak ada lagi undangan untuk datang kepadanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang ada adalah pengusiran dari hadiratnya. Jadi saudara, kalau saudara sampai sekarang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dan saudara tahu itu, cepatlah percaya sebelum terlambat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kita mati 10 menit lagi, kita tidak tahu. Kita mati besok, kita tidak tahu. Seandainya kita tahu kapan kita mati, kita bisa bertobat sesaat sebelum mati. Mengapa Tuhan itu tidak mau memberitahu kapan kita mati? Dan juga tidak mau memberitahukan kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena Tuhan itu tahu kita manusia ini kurang ajar. Kalau kita tahu kapan kita mati, kita akan bertobat sesaat sebelum kita mati itu. Kalau kita tahu kapan Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan bertobat sesaat sebelum Yesus datang kedua kalinya. Makanya kapan mati dan kapan Yesus datang kedua kali tidak pernah diberitahukan. Nah itu pendeta Niko dari GPI Betani itu dulu sudah salah bernubuat, sekarang bernubuat lagi. Yesus datang tahun berapa dia katakan 2030 atau kapan saya tidak tahu. Tapi pokoknya dia menubuatkan datang yang kedua kalinya. Semua pendeta, semua orang yang menubuatkan kedatangan yang kedua kalinya, tidak usah tanggalnya, bahkan bulannya atau tahunnya, pasti adalah orang yang pikirannya korslet. Karena Alkitab di dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan bahwa anak pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bagaimana mereka bisa tahu?
Kalau mereka tahu berarti Matius 24 ayat 36 itu salah. Jadi orang yang menubuatkan Yesus datang kembali kedua kali dan pakai itu sudah pasti nabi palsu. Saya dulu punya dosen yang dosen bahasa Ibrani saya, dan memang metode dia tuh menurut saya adalah metode pengajaran yang terbaik kalau dalam mengajar bahasa. Tapi itu dalam tanda petik betul-betul membunuh kami sebagai para mahasiswanya. Bagaimana cara dia supaya kami itu hafal vocabulary, perbendaharaan kata dari kata-kata bahasa Ibrani itu. Dia berkata, setiap saya masuk kelas bisa ujian. Ujian itu cuma 5 menit atau 10 menit. Dia hanya memberikan beberapa kata dalam bahasa Ibrani, disuruh tuliskan terjemahnya apa. Kadang-kadang cuma 10 soal, kadang-kadang 20 soal. Jadi orang yang memang niat sekolah, kalau besok ada pelajaran bahasa Ibrani yang malamnya hafalkan semua. Setiap mau ada kelas Ibrani, hafalkan semua. Dan itu memang metode terbaik, sehingga sekalipun sekarang tetap ada yang sudah lupa, tapi ada banyak yang masih tetap saya ingat. Karena setiap ada pelajaran bahasa Ibrani, hafalkan semua, hafalkan semua, hafalkan semua. Jadi lengket di otak. Jadi dia tidak memberitahu kapan ujian, kapan tidak ujian, kecuali ujian akhirnya ya. Tapi setiap saat dia bilang bisa ada ujian supaya orang siap selalu. Tuhan tidak memberitahu kapan kita mati, tidak memberitahu kapan Yesus datang kembali, supaya kita siap selalu dan bukan sesaat menjelang kita mati atau sesaat menjelang Yesus datang kembali kedua kalinya. Yang pasti akan kita lakukan kalau kita diberitahu kapan itu. Tidak diberitahu, membuat kita harus selalu siap sedia. Kalau saudara sudah beriman kepada Kristus, saudara sudah siap. Kalau saudara belum beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan dengan benar, saudara belum siap. Tidak peduli saudara sudah pergi ke gereja, dibaptis, ikut perjamuan kudus dan sebagainya, saudara belum siap. Cepatlah siap. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati atau kapan Yesus datang kedua kali. Matthew ini mengatakan mereka yang tidak mau datang kepada Dia untuk diselamatkan harus pergi atau enyah dari Dia untuk dihukum di neraka. Sekarang ini kan diundang memang bisa ditolak. Mereka menolak, tidak mau datang, tapi nanti dalam penghakiman akhir zaman tidak diundang lagi, tapi diusir. Dan kalau undangan bisa ditolak, pengusiran tidak bisa ditolak. Dan ini kata-kata putus komentari tentang Matius 25 ayat 13. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Mungkin dalam bahasa Inggris kata-katanya lebih bagus ya. Those who refuse to accept the invitation to come will have to obey the order to go. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang. Sekarang dia undang, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Orang tolak. Nanti mereka akan harus mentaati perintah untuk enyahlah dari hadapanku.
enyah untuk pergi ke neraka itu tidak bisa tidak ditaati. Undangan sekarang tidak ditolak, tapi perintah untuk enyah nanti tidak bisa ditolak. Pikirkan saudara, dari seluruh pelajaran 8 session ini, apakah saudara orang Kristen sejati atau orang Kristen yang palsu? Apakah saudara seorang hamba Tuhan yang sejati atau seorang nabi palsu? Jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah hamba Tuhan yang sejati. Kalau tidak, neraka menantikan saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati acara firman. Dan kami dengan sajian yang ke-8 ini sudah menyelesaikan eksposisi dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Dan kami sudah mempelajari banyak hal tentang nabi palsu yang menyamar dan secara lahiriah seperti domba, padahal sebetulnya tidak. Kami berdoa secara khusus untuk semua yang sudah mendengar pelajaran ini maupun yang 7 sajian yang sudah lewat. Biarlah semuanya melakukan introspeksi apakah mereka sungguh-sungguh orang Kristen sejati, dan yang mereka yang adalah hamba Tuhan mengintrospeksi apakah mereka adalah hamba Tuhan yang sejati, atau mereka adalah orang Kristen KTP dan nabi palsu. Dan bagi yang masih KTP dan nabi palsu, kami berdoa supaya Engkau memberikan anugerah-Mu sehingga mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan kami yang adalah nabi asli, kiranya Engkau tetap menolong kami sehingga kami tetap setia dan bahkan makin setia dan makin berkobar-kobar di dalam mengikut Engkau, dalam belajar firman, dalam berdoa, dalam menginjil, dalam melayani, dan sebagainya. Sehingga kami makin lama makin bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.